Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun berada, jumpa lagi dalam bingkai acara Ngobrol Perihal Islam bersama Buya Haitami sambil mengopi. Alhamdulillah, pada pertemuan pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dapat berkumpul bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun berada dan jamaah di studio, pada malam hari ini guru kita akan memberikan bahasan kajiannya kepada kita semua seputar memaknai tahun baru Hijriah, mana yang biasa ramai itu tahun baru Masehi atau yang perpindahan tahun antara Desember ke Januari. Nah, ada makna khusus di tahun baru Hijriah. Nanti guru kita akan kupas pada malam hari ini untuk kita semua. Mari sama-sama kita fokus sejenak untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru. Kepada Buya kami kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil laili wan nahar. Allahumma faqihni bid-din wa 'allimni ta'wila. Para jamaah Majelis Salim An-Nahdiyah. Nahdiyah itu artinya kebangkitan loh. Kita harus bangkit. Lebih-lebih kita terjaga menghadapi tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Kita harus bangkit, kita harus hijrah. Dari yang tidak semangat jadi semangat, yang malas menjadi rajin, ya. Yang bercerai-cerai kemudian menjadi bersatu. Yang belum rajin ke masjid, kita ke masjid. Yang belum rajin ke majelis, kita ke majelis. Itu namanya hijrah, itu kan pindah. Pindah dari yang baik menjadi tempat yang baik. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Salim An-Nahdiyah dalam acara ngobrol perihal Islam sambil ngopi. Kopinya mana, Pak? Yaitu Bapak Haji Adetiar dan juga Ustadz Tuko selaku pembawa acara. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini, malam ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masuk
Kalau kita tengok ke belakang beberapa hari yang lalu, banyak saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ipar saya, itu juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat saya yaitu Bang Soleh bin Haji Adi, teman dari SD, itu juga sudah tidak ada. Terus Pak Nurdin alias Bang Jured itu juga kemarin sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu jamaah Masjid Kubah Biru. Belum yang lainnya, belum yang di rumah sakit ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan umur, berarti kita masih disayang oleh Allah. Bukan berarti yang sedang meninggal nggak disayang, bukan. Memang takdirnya sudah sampai. Artinya kita masih punya kesempatan. Kalau tahu setahun kemarin masih ada yang kurang, bisa kita lengkapi di tahun ini. Tahun kemarin masih ada yang tertinggal, tahun ini mudah tidak tertinggal lagi. Tahun kemarin mungkin belum sempat ngaji, tahun ini sudah bisa, alhamdulillah. Yang tahun kemarin belum sempat sholat berjamaah di masjid musola terdekat, tahun ini kita usahakan. Ini dalam rangka bersyukuri nikmat Allah. Apa itu salah satu nikmat terbesar dari Allah? Di antaranya adalah nikmat umur, panjang umur, sehat walafiat. Karena kalau masih ada umur berarti masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri kita, betul nggak? Yang merasa berbuat dosa, kita masih punya kesempatan untuk bertobat. Memang di bulan Muharram ini kita dianjurkan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu. Bahkan kita dianjurkan berpuasa di bulan Muharram di tanggal 10 Asyur, hari Asyura tanggal 10. Alhamdulillah santri kita di sini semuanya walaupun sunnah tapi kita wajibkan sebagai tarbiyah pendidikan. Puasa 2 hari di hari Tasu'a tanggal 9 dan hari Asyura tanggal 10 Muharram. Dalam rangka takzim, menghormati, memuliakan bulan Muharram. Bulan Muharram itu artinya bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita juga harus ta'zim, hormat kepada bulan ini yang dimuliakan oleh Allah saja memuliakan. Ada 4 yang dinamakan Asyurul Hurum, yang dinamakan bulan haram, bulan yang dimuliakan, disucikan. Zulqa'dah sudah berlalu, Zulhijjah sudah dan Muharram terakhir, Rajab belum ya. Oleh karena itu kita sebagai orang yang santri non formal ya, kita santri juga teman non formal karena nggak mondok, betul ya? Kalau mondok itu namanya santri formal, benar-benar santri karena dia tinggal 24 jam 6 tahun di pondok. Kalau kita mah anggap saja santri non formal, santri kalong, asal jangan santri kampret aja. Ya, itu. Santri itu artinya orang yang banyak tahu tentang agama, orang yang istiqomah, komitmen melaksanakan ajaran-ajaran agama. Memang mestinya kita menunjukkan kita lebih soleh daripada yang lain. Alhamdulillah. Itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tadi di dalam mukadimah yang saya bacakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amal perbuatannya. Umurnya panjang melebihi usia rata-rata usia akhir zaman. Nabi pernah ditanya berapa usia umatnya Rasulullah di akhir zaman, yaitu rata-rata baina sittin wa sab'in.
Itulah usianya umatnya Nabi besar Muhammad. Ini rata-rata ya, antara 60 sampai 70. Berapa Pak Julati? 65. Nah berarti sudah diambang lampu kuning. Iya, termasuk sama dengan saya. Karena 65 dan 70 itu usia rata-rata. Harus sudah mempersiapkan diri betul-betul. Bahkan yang bagus dari umur 40 tahun sudah mempersiapkan diri, berpikir, banyak berpikir, merenung tentang persiapan kehidupan akhirat. Itu. Sebaliknya, wa syarrukum, orang yang paling jelek dari kalian, kata Rasul, man tala umruhu wa sa'a amalu. Orang yang jelek dari kalian adalah umurnya panjang tapi jelek amal perbuatannya. Makin tua makin jadi. Makin tua bukannya semakin dekat dengan Allah, semakin jauh dari Allah. Makin tua bukannya semakin dekat dengan masjid, semakin jauh dari masjid, rumah Allah. Semakin tua bukannya semakin dekat dengan majelis ilmu, malah semakin jauh. Malah banyak mereka itu bergaul, mendatangi tempat-tempat yang tidak diridai oleh Allah. Inilah seburuk-buruknya orang di antara kalian, dikasih kesempatan umur panjang tapi semakin jauh dari Allah, tidak mensyukuri usianya yang diberikan oleh Allah. Ini namanya kufur nikmat, kufur umur. Ibarat orang dagang tekor, betul nggak? Tekor, ya. Panjang umur tapi semakin jelek amal perbuatannya. Yang bagus panjang umur, tambah amal perbuatannya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal hari-hari yang telah terlewatkan, bulan yang telah kita lewatkan, tahun yang kita lewatkan tidak pernah kembali. Ada nggak malam ini kembali lagi? Gak bisa. Ini malam Nirbo sekarang, itu sampai hari kiamat gak akan kembali. Itu yang namanya tahun 1446 yang baru saja kita tinggalkan, betul nggak? Kita sekarang kan 47 ya. Itu tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat pun. Nah itu, lan tarji'al ayyamul lati madad, tidak akan pernah kembali, pakai lan ya. Lan tidak akan pernah, tarji'a kembali, al ayyam dari kata yaumun, hari-hari, allati madad, hari-hari yang telah lewat. Jadi waktu itu ada 3 Pak. Makanya di dalam ilmu sorof, kalau di pesantren itu fi'il dibagi 3. Ya kan ya? Kan ada kalimat fi'il, ada kalimat ada huruf. Nah fi'il ini dibagi 3. Perbuatan manusia itu dibagi 3 dalam konteks waktu ya. Ada namanya fi'lun madin, itu fi'il yang telah berlewat, namanya past tense. Perbuatan yang telah lewat, yang kemarin, yang lalu gitu. Ada perbuatan yang sedang dilakukan, namanya fi'il mudhari, yaitu adalah perbuatan yang sedang berjalan, yang kita lakukan sekarang nih. Jadi tahun yang kemarin itu 1446 itu namanya fi'lu madin, masa lalu. Hanya tinggal kenal. Kita pikir-pikir tuh tahun kemarin kita rugi apa untung tuh. Kan yang tahu kita, betul nggak? Yang tahu kita sendiri. Makanya jangan banyak mengoreksi orang lain, koreksilah diri sendiri. Kalau pengen baik, koreksi diri sendiri, jangan koreksi orang lain. Ini mah orang tuh dicari kesalahan, nggak selesai. Sampai yang udah nggak jadi presiden sih masih diunyak-unyak aja. Dia korek-korek aja, masya Allah. Kebaikannya yang begitu banyak nggak kelihatan. Oh iya, kurang gawean, jangan-jangan zolim kita itu. Harusnya kita bercermin, berkaca, sibuk memikirkan kekurangan kita, tuh baru kita akan jadi orang baik. Semakin banyak kita tahu kekurangan kita, akan semakin banyak kita memperbaiki diri, kan begitu? Semakin kita memperbanyak
melihat keburukan orang lain, akhirnya keburukan kita nggak kelihatan. Itu. Nah, jadi fi'il mudhari bulan tahun ini, tahun 1447 yang kita jalani, ini namanya fi'il mudhari. Perbuatan yang sedang kita jalan, namanya ini waktu perjuangan. Kalau tahun 46 itu namanya masa lalu, tinggal kenangan. Tapi yang sekarang perjuangan, masih ada kesempatan nih. Pak Haji Ade kalau dia membangun terus, ekonominya ya semakin berkembang. Itu tergantung kita. Kita juga begitu. Umur kita mau apain ya sekarang? Ini tahun 1447 kita mau apain? Ya tergantung gitu. Yang kita jalani ini. Dan yang akan datang namanya fil amr. Apa namanya? Iya, future tense ya. Soal bahasa Inggrisnya ya. Masa lalu, masa yang akan datang, harapan. Yang masa datang itu harap atau impian. Boleh kita mimpi, berharap. Apalagi yang masih muda, betul nggak? Berpikirnya sudah jauh ke depan, berpikir masa depan setinggi langit, silakan. Kalau kita, masa depan kita itu akhirat udah. Nah, kalau model kayak saya nih, Pak Jalati udah nggak pantas mikirin jadi lurah, jadi menteri, udah kelambat. Betul nggak? Seusia kita nih, ya seusia saya nggak nunggu orang lain dah. Pak Jalati, Haji Asli, sebagai yang dua. Ya, Bang Mujani, beda antara tua dan muda. Tapi rambutnya tua ya. Ada dua, aku saya. Lebih tua dari saya. Itu kalau kita usia yang sudah 60 tahun ke atas, masa depannya sudah berpikirnya ke perut bumi, kuburan, bekal akhirat tuh kalau model-model kita mah. Tapi yang muda-muda, nah boleh gantungkan cita-cita setinggi langit. Betul nggak? Iya, udah beda orientasinya. Gitu. Usia udah 60, baru cita-cita pengen mengejar cita-cita yang dari masih muda. Emang kemarin kemana? Fisik sudah lemah, betul nggak? Manusia semakin tambah umurnya, usianya apa umurnya? Kalau angka itu bertambah umur semakin pendek usianya. Umur tambah dari 60 menjadi 61, 50 menjadi 51 misalnya. Tapi usianya semakin dekat dengan kematian, betul nggak? Iya kan begitu. Nah, oleh karena itu kita harus cerdas ya. Cerdas itu kata Nabi orang yang berpikir dunia tapi untuk kepentingan akhirat. Apapun yang dia lakukan di dunia itu dia orientasinya untuk bekal akhirat. Itulah orang cerdas, karena di dunia cuman mampir. Gitu ya. Dulu kan kita mampirnya di perut ibu kita tuh 9 bulan kurang lebih ya. Terus kita di alam dunia mampir juga. Berapa? Rata-rata 60 sampai 70 tahun dalam. Malah ulama-ulama besar, Imam Syafi'i umurnya cuma 50 tahun lebih. Imam Ghazali juga umurnya nggak terlalu panjang, betul ya? Iya. Nabi umurnya cuma 63. Karena umur itu sebetulnya bukan masalah jumlah angka, tapi yang paling penting bagaimana kita memaknai umur itu sebaik mungkin. Itu yang penting. Jadi umur panjang tapi banyak kemaksiatan terasa pendek. Giliran mati kalang kabut dia, tidak punya persiapan. Ada orang yang umurnya cuma 40-50 tahun sudah meninggal dunia, tapi kualitas umurnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Ini yang dinamakan umur berkah. Betul nggak? Kualitasnya itu. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surat Al-Asr
Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Ini surat ini biasanya selalu dibaca kalau di akhir pengajian ya. Pengajian bocah. Gitu betul ya? Pengajian biasanya di sekolahan gitu. Kita juga nggak apa-apa. Iya. Kalau pulang sekolah bacanya surat Al-Asr. Wal asr, demi masa, demi umur. Bimana wadahri di sini katanya. Wal asri dibacanya wal asri majrur, nggak boleh dibaca wal asru rumah, nggak boleh dibaca wal asro, karena wawunya di sini waw kosam, waw sumpah. Wal asri artinya demi waktu. Allah bersumpah demi waktu. Berarti itu waktu sangat penting ya. Allah sampai bersumpah. Ada lagi wal fajri, demi waktu fajar. Masih ngorok kita. Ya betul kan? Subuh masih ngorok. Dan menandakan betapa pentingnya di waktu subuh. Waduha di waktu nambah lagi tidur. Ke kantor lambat dipecat. Nah, itu ya. Banyak sekali manusia itu rugi karena tidak pandai menggunakan waktu atau usia. Wal asri ay wadahri ay ma ba'da zawal ilal ghurub, yaitu waktu setelah gelincir matahari sampai terbenam. Banyak apa pendek? Cuma setengah hari, pendek. Badal ghurub sih, badal zawal. Iya. Oh. Zuhur sampai maghrib. Akhir asar maghrib. Kira-kira tuh usia dunia seperti itu. Bahkan sholatil asar seperti waktu sholat lebih pendek lagi. Sholat asar paling 2 jam, 2 jam setengah. Betul ya? Pendek kan? Habis asar nggak lama udah maghrib. Iya. Makanya banyak orang nggak sholat zuhur, sholat asar apa? Kesorean, kemaghriban. Rugi mereka. Sibuk dengan dunia, akhirnya nggak sempat sholat Padahal sholat asar itu salah satu sholat yang diagungkan. Ada 2 sholat yang diagungkan dalam hadis itu, yaitu yang disaksikan oleh para malaikat Allah, malaikat siang maupun malaikat. Pada saat itu malaikat berkumpul laporan kepada Allah, sedang apa itu hamba-hambaku. Ternyata dia dimana tahu adanya, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Itu yang dinamakan sholat bardain, sholat 2 dingin. Karena kalau asar, kalau musim dingin udah mulai dingin tuh. Subuh apalagi itu. Wal asri, demi waktu, demi usia, demi umur. Innal insana lafi khusr. Tapi yang bagus nih kalau kita sholat baca berhentinya jangan situ. Dari segi makna kurang bagus. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Tapi diulang karena koma di situ, illal ladzina amanu wa amilus. Kenapa begitu? Dari segi makna kurang bagus kalau lafi khusr. Innal asri innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Apa iya manusia semuanya rugi? Dan enggak. Betul kan? Nah makanya lafi khusrin illa, demi waktu sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illa, kecuali. Nah kecuali berarti ada sambungannya kan? Kecuali berarti ada yang tidak rugi. Tapi pada hakikatnya secara umum, siapapun, tua, muda, laki, perempuan, orang beriman ataupun orang kafir yang tidak menggunakan usianya sebaik-baiknya, dia rugi. Betul nggak? Itu bisa rugi dunia akhirat, bisa rugi dunia. Dunianya dia tidak ada kemajuan hidup, di akhiratnya juga sama, karena tidak digunakan sebaik-baik. Ya, itu. Di sini dikatakan lafaz am ini artinya am, al insan asalnya insanun, seorang manusia, jamannya anas.
Ya lain juga ya. Al-insanu jamaknya anas. Ya ayuhan nas, wahai sekalian tapi innal insana, sesungguhnya seorang manusia. Orang, binatang nggak masuk, hewan. Tumbuh-tumbuhan nggak mas? Karena di sini ya jenisnya jenis manusia. Tetapi lafaz insan ini berlaku umum. Siapa saja yang merasa manusia, kalau tidak menggunakan umurnya, usianya dengan baik, rugi. Gitu. Ya, amnya di situ tuh amnya. Kemudian ditaksis ini ayat keduanya bersifat am, ditaksis dengan ayat yang berikut. Ayat berapa? 3 ya. Wal asri kan 1 ayat. Innal insana lafi usrin 1 ayat ya. Illal ladzina amanu. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilu sholihat, dan beramal soleh. Amal soleh itu tidak hanya sholat, betul ya? Membangun ekonomi, membangun usaha demi nafkah istri dan anak-anak, ibadah bukan? Ibadah, amal soleh. Pergi pagi pulang sore mencari nafkah yang halal, itu amal soleh bukan? Amal soleh hablum minan nas. Kalau sholat hablum minal, kalau puasa hablum minal, itikaf hablum minal, haji hablum minal, itu namanya ibadah mahdhah, ibadah khusus, ibadah inti. Tapi ada ibadah yang bersifat sosial, bersedekah, zakat, bantu orang, betul kan? Orang yang perlu ditolong, perlu dibantu. Ibadah bukan? Ibadah kalau kita niatkan karena Allah, betul kan? Karena ibadah. Mencari nafkah buat anak bini itu juga ibadah. Malah setiap tetesan keringat dapat menggugurkan dosa-dosa kita yang tidak bisa dihapus oleh sholat, yang tidak bisa dihapus oleh ibadah puasa. Itu di dalam Quratul Uyun begitu. Tidak bisa dihapus dengan ibadah zakat. Apa itu? Orang yang mencari nafkah dengan susah payah, mandi keringat, pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang malam, buat membiayai anak bininya, untuk biaya kehidupannya, kesehatannya, pendidikannya, betul gak? Kan capek tuh. Itu bisa menghapuskan dosa-dosanya yang tidak bisa dihapus dengan ibadah sholat, puasa, zakat, haji. Abdul sodaqah alal iyal. Pernah kan saya sampaikan? Seutama-utamanya sedekah adalah bersedekah kepada keluarga tuh. Wajib asnan. Oh, masih aktif. Masih di perusahaan masih. Udah pensiun. Ya, tinggal menikmati aja, banyak pelaksanaan amal. Diganti dengan amal akhirat diperbanyak. Tapi yang masih muda-muda, betul ya? Punya tanggung jawab masa depan. Ya pergi pagi, pulang sore, pergi pagi, ada yang pulang malam kalau macet, betul ya? Itu pahalanya bisa menghapuskan dosa-dosa yang tidak bisa dihapus dengan ibadah sholat sekalipun, ibadah puasa sekalipun. Kenapa? Jadi payahnya itu, taatnya jadi payah itu diganti oleh Allah dengan penghapusan dosa-dosa. Ayo terus semangat yang sedang membangun usaha sesuai dengan profesinya masing-masing. Kalau saya kan nggak bisa bisnis, saya mah, karena memang bidang saya mah di pendidikan, betul kan? Tapi kan di pendidikan yang capek itu pikiran. Ya. Bagaimana manage anak ini, titipan dari para wali santri. Kemarin kan santri baru masuk hari Ahad penerimaan. Saya kumpulin semua wali santri sini, santri baru serah terima. Karena yang wajib mengajarkan iman, Islam, ihsan, akhlak itu bapak, bukan saya. Bapak sebagai kepala keluarga yang wajib, bapak anaknya bapak yang itu kan anak bapak. Tapi karena bapak nggak bisa, karena kesibukan, betul kan? Karena keterbatasan ilmunya, dilimpahkan kepada saya. Tapi harus ada terima jabatan, betul ya? Terima tanggung jawab, supaya nanti kita tanggung jawab di hadapan Allahnya sama-sama.
Betul. Kalau nanti anak kita lahirnya dalam keadaan suci, kembali kepada Allah, bergelimang dengan dosa, siapa yang dicari? Bapaknya yang dicari. Anak itu juga gak mau masuk surga sendirian. Saya begini ya Rob, karena bapak saya nggak didik saya agama. Dicari bapaknya, nyolong aja ke surga. Sini dulu, urusin dulu nih anak kamu kenapa masuk neraka begini. Kan repot itu begitu. Ini yang dinamakan anak jadi fitnah di hadapan Allah. Nuding semua bapaknya diseret ke api neraka. Nauzubillah min. Kita pengen anak kita nanti dulu justru ngajak kita ke sor. Nah, jadi orang yang menggunakan usianya, umurnya, amanu beriman kepada Allah dan amal soleh, ini termasuk yang tidak merugi. Karena usianya, umurnya sejak akil balik digunakan untuk beriman kepada Allah. Malah sejak kecil kita diajarkan untuk beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah itu Pak, minum aja nih, minum. Contoh memang aus juga lagi nih. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Hangat. Bismillah, saya minum supaya sehat untuk ibadah. Tepat malam aja. Bernilai ibadah. Padahal air urusan perut, minum. Makan urusan perut. Pergi kerja urusan perut. Tapi karena kita beriman kepada Allah, di saat kita mulai pekerjaan itu adalah bismillahirrahmanirrahim, maka amalan dunia tadi menjadi amalan akhirat. Minum amalan dunia, tapi karena kita niatin ini minum supaya sehat buat ibadah, jadi amalan akhir berpahala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Contoh, ngopi baca bismillah supaya kagak ngantuk, ngikutin pengajian fresh, pahala tuh ngopi. Saya ngopi supaya saya bisa begadang main judi online. Nah itu lain lagi. Betul nggak? Innamal a'malu itu di dalam kitab Kalimut Alim itu ada sebuah hadis begini. Kamin amalin yatasawwaru bi surati dunia. Berapa banyak amalan bentuknya dunia? Makan bentuk dunia, betul ya? Makan tuh amalan dunia. Minum amalan mencari nafkah, amalan dunia. Tapi yatasawwaru bi suratil akhirah bi usuniya. Tapi itu amalan dunia tadi menjadi amalan akhirat berpahala karena bagusnya niat. Makanya kita sebagai orang beriman jangan lupa setiap amalan yang baik diniatkan, minimal baca bismillah. Jadi nggak sia-sia tuh. Ya, kita harus pintar-pintar, harus cerdas. Amalan apapun, selama itu tidak haram, amalan baik mubah, apalagi sunnah, apalagi wajib ya. Jangan lupa niatkan karena Allah. Makanya otomatis amalan dunia itu menjadi amalan. Sebaiknya sholat bukan karena Allah, puasa bukan karena Allah, haji karena popularitas, menjadi yasiru amalan dunia bisuinnya, itu menjadi amalan akhirat. Dunia jadi gak ada pahalanya. Kembali kan? Amalannya akhirat, tapi niatnya dunia. Karena mau diangkat, ada mertua lewat, waduh, soleh mau ada karena mertua. Ya dapat pujian dari mertua, tapi nggak dapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya cerdas. Yang kedua, beramal soleh. Tapi kita nggak cukup hanya dalam niat beriman saja, tapi nggak pernah berbuat apa maju di sabit. Setelah kita beriman kepada Allah, ya kita berbuat amal soleh. Kan ada dua dari sekarang. Amal soleh hablum minallah, amal soleh hablum minan. Waktu sholat, waktu nyari duit, nyari nafkah, ya nyari nafkah. Dunia akhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Gitu. Jadi dunia pun kita harus kejar, akhirat juga harus kita kejar. Tapi nanti di saat kita aplikasikan dalam kehidupan dunia untuk akhir, jadi nggak mau beriman,
sholat aja. Tapi kagak mau cari anak bini belangsa, dosa nggak gitu? Dosa. Padahal mencari nafkah itu adalah ibadah. Pahalanya luar biasa. Apa udah cukup umur kita gunakan? Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beramal soleh? Tidak. Untuk menyempurnakan keislaman, keimanan kita, masih ada tugas kita yang terakhir, watawasau bil haqqi watawasau bisabr, berdakwah. Watawasau bil haqqi itu artinya apa? Watawasau itu ada komunikasi dua arah, artinya saling berwasi, saling mengingatkan, saling berwasiat, saling mengajak antara satu dengan lain, bil haq, dengan kebenaran. Suami ingatkan istri, istri ingatkan suami lagi lalai, istri mengingatkan, istri lagi lalai, diingatkan oleh suami. Ya kan gitu ya. Watawasau bisabr, dan juga saling berwasiat dengan bisabri, dengan kesabar. Kalau ada saudara kita kena musibah, sabar. Jangan disurakin, diketawain, masya Allah. Kan si iman seagama, betul kan? Kalau kita nggak bisa bantu dengan uang, nggak bisa bantu dengan tenaga, paling tidak kita berpesan dengan kesabaran. Ini kagak jujur, wah penyakit gini rasanya nggak lama lagi nih. Mendingan jangan nengokin begitu mah. Ya nengokin tetangga sakit penyakit begini biasanya nggak lama-lama, 3 hari udah mati. Masya Allah, sabar. Selalu itu betul ya. Jadi jangan berkata benar, mana apa berkata manis, berkata baik itu kan ibadah, betul kan? Sodako, jangan kita menasihati kebaikan, kita senyum saja kepada saudara kita, itu sodako daripada manja. Emang orang depan kali kita manja? Iya, kita berwajah manis saja tuh orang udah senang. Santun begitu, itu sodako. Tabassumu liwajhi ahika laka sodako. Suka duit kagak punya, tenaga ya udah nggak ada, udah senyum aja yang banyak. Sodako itu. Tapi jangan berlebihan, kalau berlebihan orang gelok. Gampang sekali adalah misalnya sesuai dengan kemampuannya masing. Yang punya harta bantu dengan harta, punya tenaga dengan tenaga, betul ya? Punya jabatan dengan pengaruhnya, betul? Nggak punya apa-apa ya dengan doa. Kalau itu atabul iman, selama-lamanya iman daripada kagak. Kan begitu. Ini udah kagak bantu apa sekagak, matai, numpai menjadi apa begitu? Masya Allah. Jadi dakwah itu bukan hanya kewajiban ustaz, bukan. Kita setiap orang wajib berdakwah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita dengarkan kajian terkait dengan memaknai tahun baru Hijriah yang disampaikan oleh kita Bulan Hitami. Insya Allah apa yang beliau sampaikan tadi mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan untuk lebih mempertajam permasalahan ini, saya mempersilakan untuk 3 orang penanya. Silakan yang ingin bertanya. Sambil dimakan. Dari sisi mana dulu? Siapa dulu? Ya. Ayo sambil ngopi, silakan. Nikmati buahnya. Kebetulan ini yang akan bertanya Mas Sutarso, warga baru. Sutarso dari mana? Silakan. Dari mana Mas? Iya. Iya, Mas sampai nanya lu orang kan nanya apa? Dari mana? Madiun, Jawa Timur. Iya, udah silakan. Sekarang 3.000 warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin bertanya, kenapa? Deketin mic-nya. Izin bertanya kenapa bulan Syuro itu dinamakan Syahrul Muharram atau bulan Muharram? Mohon penjelasannya. Iya, siap. Begini,
Bulan Muharram itu bulan surah bulan Muharram atau Ashurul Hurum ya dalam bahasa Al-Qur'annya. Itu ada 4 kan ya. Yang pertama Zulqa'dah, bulan Apit kata orang Jawa mah ya. Iya, bulan dijepit, bulan Apit. Sudah itu bulan haram, bulan yang dimuliakan. Yang kedua bulan Dzulhijjah, bulan haji. Yang ketiga Muharram. Orang sono nyebutnya bulan Syuro ya. Padahal Syuro itu bukan bulan hari. Hari Asyura, hari ke-10. Begitu ya? Nah, yang terakhir tuh yang misah melompati 5 bulan kalau nggak salah, itu bulan belum dah. Udah sekarang kita pikirin yang bulan Muharramnya masih ada di kita tuh ya. Ntar kan bulan Maulid. Ya, Maulid ya? Iya. Sopan dulu ya. Sopan. Nah ini. Jadi dinamakan bulan Muharram atau Ashurul Hurum, bulan yang disucikan, bulan yang dimuliakan, karena pada saat ini adalah kita dilarang berbuat zalim. Itu diantaranya ya. Kita dilarang berbuat zalim. Sampai Nabi mengadakan gencatan senjata. Senjatanya jangan dipikir kayak senjata Israel gitu. Iran bukan, zaman dulu mah panah, pedang gitu ya. Itu kendaraannya kuda, bukannya tank, bukannya aja pesawat jet tempur, bukan. Itu Nabi melarang. Ya kecuali darurat. Ya, jadi itu di bulan 4 bulan ini yang bulan haram itu dilarang mengadakan pernumpahan darah. Ya karena ini termasuk bulan yang dimuliakan, harusnya kita berdamai. Ya. Jangan cari musuh. Itu. Yang kedua juga pada bulan ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat bersejarah di dalam Islam, terutama dalam perjalanan para nabi dan rasul. Itu seperti Nabi Adam dan Ibu Hawa diciptakan juga pada bulan Muharram. Itu. Begitu juga Nabi Adam setelah dia melanggar memakan bohul di surga, akhirnya dikeluarkan dari surga ke bumi. Berarti dia manusia pertama tuh dan Ibu Hawa. Itu karena tipu daya dari iblis. Jadi Adam tuh tobatnya diterima karena dosanya cuma karena tipu daya aja. Tapi iblis ditolak. Iblis kan dikutuk sampai akhir zaman, gak diterima taubatnya. Kenapa? Karena iblis itu dia itu berbuat dosa kepada Allah bukan karena kemaksiatan seperti Nabi Adam itu, bukan, tapi karena takabur, sombong, menantang Allah. Jadi Allah marah besar, disuruh sujud hormat kepada Adam, dia tidak mau, padahal yang memerintah Allah yang menciptakannya. Malah dia menyombongkan diri, itu yang Allah benci. Dan orang rata-rata kalau kupurnya dosanya karena sombong, susah bertobat. Karena kesombongan itu hanya pakaian Allah, nggak boleh manusia. Syirik berarti. Sifat takabur kan cuma milik Allah ya. Betul? Takabur di dalam Asmaul Husna itu kan hanya milik Allah itu. Mutakabirun ya, itu hanya milik Allah. Selendangnya Allah. Lihat Fir'aun, karena kesombongannya mati dalam keadaan kafir. Ya kan ya? Karena dia mirip-mirip iblis. Coba lagi. Abu Jahal, Abu Lahab sampai mati kufur, susah bertobat karena kesombongannya. Kan begitu ya? Nah itu. Oleh karena itu kita di bulan Muharram ini dianjurkan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu, banyak kita sholat tobat, banyak beristighfar, banyak baca sayyidul istighfar. Kita juga prihatin mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, banyak bersedekah kepada anak yatim, kaum duafa, betul kan? Itu dalam rangka memuliakan bulan
dan banyak yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi pertanyaan dari Mas Sutarso sudah dijawab oleh kita. Tinggalnya di mana sekarang? Di depan rumah saya. Oh, iya. Ada lagi? Silakan penanya kedua ya. Apa? Ibrahim. Assalamualaikum, Buya. Nabi Ibrahim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa apa saja yang terjadi pada bulan Muharram? Mohon penjelasannya, Buya. Semoga Buya selalu berkah Allah Subhanahu wa Amin. taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya sebutkan satu ya masalah ya, Ya. yaitu diciptakannya Nabi Adam dan Ibu, serta diterima tobatnya Nabi Adam, yaitu ada yang mengatakan sujud 40 tahun baru diterima. Itu pun sujudnya di kota Mekah, sana suci. Selain itu nggak diterima. Coba kalau kita kayak Nabi Adam, betapa sengsaranya. Tobat harus ke tanah suci. Berapa ongkosnya? Tapi umatnya Nabi Muhammad tidak. Kapanpun dimanapun dia bertobat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat ujian harian. Itu diterimanya kalau tidak salah pada bulan Muharram tanggal 10 Asyura. Kemudian juga Nabi Nuh. Nabi Nuh itu perahu, karena umatnya ini bandelnya luar biasa. Berdakwah ini beratus, 10 tahun, ratusan tahun. Pengikutnya hanya beberapa orang saja. Lebih banyak yang mencaci maki daripada yang mengikut agama Nabi Nuh. Yang ikut Nabi Nuh hanya orang-orang miskin. Yang kaya-kaya itu sombong-sombong, itu tidak mau mengikut ajaran Nabi. Termasuk anaknya Kan'an, termasuk istrinya, kufur, mati tenggelam. Yang hidup seluruh makhluk, manusia, hewan dan sebagainya, yang hidup yang hanya mengikut naik perahu mujizatnya Nabi Nuh. Itu terapung-apung 40 hari 40 malam karena banjir dunia. Gunung Himalaya konon katanya yang tertinggi di dunia itu pun tenggelam. Siapa yang hidup coba itu? Terombang ambing selama 40 hari 40 malam. Akhirnya pada tanggal 10 Asyura mendarat di Bukit Judi namanya. Negara mana nanti coba dilihatnya, saya Muhammad Google itu mendarat pada tanggal 10 Asyura bulan Muharram itu. Kemudian diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, nanya Ibrahim juga ini. Nabi Ibrahim alaihissalam itu karena menghancurkan berhala-berhala yang dianggap Tuhan oleh Namrud, Raja Namrud, akhirnya dihukum. Dibuat api unggun yang sangat besar, kemudian dibakar itu, dilempar itu Nabi Ibrahim ke tengah-tengah api unggun. Bayangin itu. Apa terbakar? Tidak. Padahal secara sunnatullah api itu membakar, air membasahi, tapi tidak berlaku ini hukum ini. Bagi Nabi Ibrahim, api tidak membakar. Kenapa bisa? Karena Allah yang berkehendak. Semua hukum sunnatullah itu, hukum alam itu berhenti kalau Allah tidak mengizinkan. Karena yang menciptakan hukum alam siapa? Allah. Tapi Allah tidak berkehendak. Malah Allah memerintahkan kepada api, ya naru, wahai api, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu pendingin. Api itu dingin itu. Bardan, jadilah kamu dingin, kayak AC, sejuk. Wassalaman, dan beri keselamatan ala Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Itu api sampai habis, sampai angus jadi arang, Nabi Ibrahim nyengir aja. Apa itu? Itu selamatnya pada bulan Muharram 10 Syuro. Paham? Tadi sampai nanya Ibrahim ini deh, ada kaitannya. Iya. Kemudian juga dibebaskannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dipitnah oleh majikannya sendiri, padahal yang demen dia siapa? Majikannya Siti Julaiha, walau udah tua tapi cantik. Dan gak pernah dimek-mek sama lakinya karena mandul, tidak punya syahwat itu. Siapa suaminya? Kipir siapa? Hah?
Kok Fir'aun? Kitir ya? Dia suaminya ini Zulekha, pejabat Mesir. Itu ya, jadi sebetulnya ya namanya persidangan, yang disidang itu istri pejabat, sedangkan yang lawannya siapa? Nabi Yusuf, seorang budak anak angkat. Kalah, di penjara lah dia. Tapi akhirnya karena dia ini bisa menafsirkan mimpi yang luar biasa, kan dibebaskan kan akhirnya kan ya? Dibebaskan. Dan dibebaskannya itu dikeluarkan dari penjara pada bulan Muharram 10 Asyura. Itu. Nabi Ayub juga begitu, bapaknya disembuhkan dari penyakitnya, buta itu karena anak kesayangannya Nabi Yusuf yang bersaudara duaan, saudara kandungnya itu dengan Bunyamin. Yang lain kan itu, karena 12 ya, kalau salah. Yang 10 itu lain ibu, dengki hatinya. Karena Nabi Yusuf orang cakep, disayang sekali sama Nabi Ayub, gitu kan ya? Ya, sama Nabi Yakub sangat disayang. Timbul dihasutlah oleh iblis, akhirnya anak itu diajak main ke hutan. Diajak main katanya, main belajar panah atau apa, memburu gitu. Ternyata dia justru dilemparkan ke sumur. Dibawa dengan darah binatang yang dia bunuh. Katanya dimakan serigala, padahal dibuang ke sumur. Akhirnya bertahun-tahun tidak ketemu itu. Akhirnya bertemunya setelah Nabi Yusuf jadi pejabat Mesir, dipertemukan itu. Dan itu ketemunya bapaknya itu pada bulan Muharram, mengatakan, dan disembuhkan matanya. Aku matanya kan nangis terus dia tiap hari itu. Siang dan malam menangis karena ingin bertemu dengan anak kesayangannya Nabi Yusuf. Akhirnya matanya buta. Nabi Ayub matanya buta. Yakub ya? Yakub matanya buta. Dan disembuhkannya pada bulan Muharram. Jadi banyak pertolongan Allah kepada para nabi dan rasul di bulan Muharram. Nabi Musa dikejar-kejar oleh bala tentara Fir'aun. Akhirnya mentok di pinggir Laut Merah. Ke belakang ada pasukan Fir'aun, depan terbentang Laut Merah. Mau kemana coba ya? Dikejar-kejar dia bersama pengikutnya yang beriman, kaum Bani Israel. Dan akhirnya Nabi Musa itu membacakan doa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musa'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini doa Nabi Musa ketika dia terjepit itu dibaca itu. Tapi di dalam kitab Nasul Ibad, Nabi mengajarkan agar kita ini sebagai umatnya juga banyak-banyak membaca doa Nabi Musa. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musa'an wa la hawla quwata illa billah. Untuk kita lagi sulitan banyak baca itu. Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala pujiannya untukmu, wa ilaikal mustaka, engkau lah tempat mengadu segala kesulitan, wa antal musa'an, engkau lah tempat minta tol, wala haula wala quwata illa billah. Baca banyak-banyak itu, insyaallah nanti Allah kasih jalan keluar. Akhirnya Nabi Musa dapat petunjuk, suruh pukul tongkatnya ke laut, wah jadi jalan tol. Air membeku, akhirnya jadi jalan seperti darat. Melintaslah Nabi Musa beserta para pengikutnya yang beriman selamat. Kemudian menyusullah Fir'aun dengan para bala tentaranya. Itu air mencair kembali, mencatu, akhirnya ditenggelamkan. Disitulah dia baru sadar, amantu bi Rabbi Musa, ya Rabb, kalau gini aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Ternyata malaikat gergetan, dilelepin aja langsung mati. Sebagai bukti akhirnya itu jasanya utuh diawetkan. Dan sebagai bukti ini manusia paling zalim karena ngaku Tuhan. Fir'aun itu luar biasa, bukan hanya sebagai raja, ngaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling agung. Maro'aitu rabban siwaya, aku tidak melihat Tuhan selain aku. Wah, di situ puncak kesombongannya.
Dan itu diselamatkannya Nabi Musa pada 10 Muharram, hari Asyura. Sebenarnya banyak sekali kalau mau disampaikan. Nabi Yunus, nah Yunus nggak datang. Nabi Yunus itu pernah putus asa berdakwah, wandel umatnya nggak pada yang ikut. Akhirnya dia putus asa, minggat, naik kapal nyebrang daerah sebelah. Itu kapal berjalan, berhenti di tengah jalan, mogok ke jalan-jalan, dia hidup tuh mesinnya. Kata nahodanya, waduh kalau begini ini ada penumpang yang bermasalah ini. Udah kita undi aja, undi dikocok keluar Yunus. Kata orang jangan, orang baik dia orang baik gitu. Udah kocok lagi, Yunus lagi yang keluar. Kocok lagi, Yunus lagi yang keluar. Udah ada isyarat kalau gini. Udah Yunus sudah 3 kali masih keluar juga namanya. Dilempar ke laut. Wah, ikan apa yang paling gede itu? Paus. Ikan paus, ikan nun. Wah, jangankan manusia, mobil ke masuk. Ya kan? Yunus diuji oleh Allah karena tidak sabar berdakwah. Ya. Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. Kalau kita listrik mati gelap, cuman gelap malam doang. Tapi kalau Nabi Yunus 3 kegelapan, gelap di malam hari, gelap di dasar laut, gelap dalam perut ikan. Bayangin itu, 3 lapis dia mengalami kegelapan di perut ikan. Bayangin aja. Orang kebanyakan di perut buaya, di perut ular mati, betul ya? Dia mana suka aja. Tapi selama 40 hari 40 malam dia berada di kapal selam, berikan, dia bertobat. Yang disebut ini tasbihnya Nabi Yunus. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu banyak baca tuh kita kalau mau tobat. Kita kalau mau bertobat nih merasa banyak dosa, boleh pakai ini. Kalau perlu baca sambil sujud. La ilaha anta subhanaka ini kuntu. Baca terus paling 10 kali sambil sujud. Tapi di luar sholat ya. Itu. Paham ya? Kalau tobatnya Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal, apa kita ya? Itu juga tuh kalau kita habis sholat tobat banyak itu. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Jadi malah Nabi Adam sampai 40 tahun sujud. Itu kan? Kita masya Allah enggak, kan kekuatan kita beda. Kita mau umatnya Nabi Muhammad disayang, cuma kitanya nggak ngerti disayang. Betul nggak? Iya, kita mah disayang kita. Kita mah tobat di mana aja bisa. Nggak harus ke Mekah. Ya kan ya? Nabi Adam mah berbuat dosa sekali aja langsung telanjang. Pakaian sorgan yang hilang semua. Tapi kita setiap hari berbuat dosa tetap pakai dasi. Betul nggak? Naik Mercy, betul nggak? Itu baru utara. Hah? Coba umat Nabi Muhammad kalau kayak begitu insaf semua itu. Tapi enggak, Allah enggak lakukan karena memuliakan umatnya Nabi besar Muhammad masih diberi kesempatan untuk bertobat. Coba kalau dipermalukan kayak Nabi Adam. Hah? Berdosa cuma sekali dipisah suami istri. Adam di mana diturunkannya? Di India katanya, betul nggak? Istrinya diturunkan di Jeddah. Masya Allah, manusia cuma satu-satunya. Cuma berdua, benar ya? Terlunta-lunta, hutan belantara, kan belum ada hotel, belum jalan-jalan tol. Bayangkan itu. Tapi sekarang umat Nabi Muhammad ada nggak begitu berbuat dosa dipisah lagi ini? Karena memuliakan umatnya Nabi besar Muhammad. Kitanya nggak tahu diri ya. Iya, masya Allah. Udah ya sampai. Itu dakwah itu dibagi 2 hukumnya. Ada yang hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah. Fardu ain ini berlaku setiap orang muslim. Tidak apakah dia ustadz, apakah dia orang biasa. Pokoknya selama dia beriman dia wajib berdakwah sesuai kemampuannya masing-masing. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi.
Barang siapa yang lihat kemunkaran di depan matanya, robah biadihi, ini biasanya puasa RT RW sampai terkatas. Kan ustadz mah nggak bisa nutup maksiat, betul ya? Paling bilangin. Yang punya wewenang siapa? Pejabat. Fa'ilam yastati, tapi kalau dia nggak bisa, pabilisani, dengan mulut. Nah mungkin ini para mubalik. Fa'ilam yastati nggak bisa juga, pabiqalbi, yaitu dengan hati. Walaupun ini adabul iman, selama-lamanya iman, dan daripada ya dengan tangan yang nggak bisa, dengan mulut nggak bisa, paling tidak inkar dah. Ini kan kemarin nimbrung ngikut minum haram, ikut main judi, jangan gitu. Paling tidak kita inkar dalam hati kita, itu paling tidak. Jadi pada hakikatnya kita wajib berdoa setiap diri kita. Pertama pada diri kita sendiri, kedua pada istri kita, ketiga pada anak-anak kita, dan seterusnya. Balighu ani walau ayat, itu hadis. Sampaikanlah oleh kalian semua apa-apa yang kau dapat dariku, meskipun satu ayat, walau mungkin satu ilmu, kita sampaikan. Gitu. Anak kita nggak mau sholat subuh, bangunin, nggak bisa dibangun dengan baik-baik, ya disiram. Nggak bisa sana, disaput pakai lidi, dan seterusnya. Kalau diancam, jangan kasih uang jajan. Itu juga berda. Istri kita nggak mau nutup aurat, ya kita perintahkan. Kan dakwah juga, betul nggak? Itu. Kalau yang seperti ini bisa nggak dilakukan? Makanya hukumnya fardu ain. Setiap orang wajib berdakwah sesuai dengan kemampuannya, masing sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Tapi kalau dakwah yang hukumnya fardu kifayah, ini dakwah secara profesional. Biasanya dilakukan oleh ormas, oleh lembaga seperti Departemen Agama, seperti Majelis Ulama Indonesia MUI, betul ya? Seperti Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Dewan Masjid Indonesia, dan sebagainya. Banyak ya? Banyak ya? Ormas-ormas ini mereka berdakwah secara profesional. Memang orang-orang yang sudah disiapkan, dananya sudah disiapkan, dikirim berbagai ke daerah. Ini juga hukumnya wajib, kudu ada. Kalau nggak ada, nggak jalan tuh dakwah, betul nggak? Kudu ada orang-orang yang memang ahli di bidang dakwah, gitu loh. Paham ya? Itu. Kenapa dinamakan fardu kifayah? Karena dia sifatnya kelompok, organisasi, lembaga. Jadi dua-duanya jalan. Jadi siapa yang nanya? Jadi muslim juga wajib secara fardu ain berdakwah untuk dirinya sendiri. Wah, udah azan nih. Ya, muslim ngomong sama muslim. Kamu kan muslim. Ya enggak? Ayo ini waktu sholat, tinggalkan urusan dunia. Begitu. Itu kan dakwah juga. Ya muslim ya. Sebagai contoh yang baik juga dakwah kepada anak kita, istri kita, tetangga kita, kerabat kita. Itu juga ada dakwah bisa dilakukan dengan berbagai cara. Wallahu a'lam. Cukup Mas ya? Cukup Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Apa yang telah kita sampaikan semoga menjadi bekal kehidupan untuk kita semua, bermanfaat untuk kita semua dari kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat kita. Dan sebelum acara ini kita tutup, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun berada, demikian kajian kita pada malam hari ini. Bingkai acara ngopi ngobrol perihal Islam bersama Wahid dan sebelum ngopi. Insya Allah ketemu lagi bulan depan. Insya Allah kita bertemu dalam keadaan. Saya dan dia akan mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.